menyelamatkan saudara, manusia dari dosa begitu. Saudara, tolong tunjukkan di mana Yesus berkata bahwa aku ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Silahkan saudara ambil topi dan kupluk yang ada di keranjang kiri bawah. Anda. Itu dari Alkitab, dari firman yang ada di Alkitab. Ya, Alkitab berbicara menjelaskan seperti itu karena sesuai dengan fakta begitu. Kenapa Yesus tidak mengajarkan? Kenapa harus Bible Anda, pengarang kitab Anda yang mengatakan? Kenapa bukan Yesus? Kan Yesus sudah memakai rasul-rasulnya, untuk apa lagi dia menulis sendiri? Kan dia sudah memilih para rasul. Iya, minimal dia bicara, minimal dia yang terjadi, dia berbicara, minimal dia yang ngomong. Bukan pengarang. Di mana dia ngomong kalau dia adalah inkarnasi Bapa? Ayo, Bang. Dia sendiri mengaku, barang siapa yang melihat aku, bagaimana engkau, si Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, bagaimana engkau mengatakan itu? Barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa. Kan Yesus sudah berkata seperti itu. Berarti siapa membunuh aku, dia sama seperti membunuh Bapa? Tidak, karena dalam inkarnasi tidak, karena dalam kemanusiaan. Saya nyerah, Bang. Saya nyerah. Dalam kemanusiaannya. Anda hebat. Silakan. Gantian. Saya nyerah, Bang. Saya tidak bisa mengikuti kegilaan seperti abang ini. Yang saya tahu, abang tidak mengerti masalahnya. Iya, saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti. Iya, saya tidak ngerti. Silakan dengan keilmuan Anda, silakan. Yang saya tahu, menurut Yesus, saya tidak mau menurut orang Kristen karena saya tahu Kristen ini adalah orang yang kerasukan setan. Saya hanya percaya Yesus, Bang. Nabi yang bisa berkata, Bang, siapa yang bisa mengutus nabi-nabi? Saya hanya percaya Yesus. Udah Bang. Yesus berkata di dalam ganti. Yesus berkata Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau Yesus berkata aku mengutus malaikat, aku mengutus nabi, aku mengutus setan, itu bukan ucapannya sendiri. Dia adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini yang diperintahkan untuk menyampaikan apapun itu yang dia ingin katakan. Anda ini sakit, Anda butuh obat, Anda butuh dokter. Diam dulu. Berobat dulu, Bang. Berobat. Coba saya edukasi dulu berdua nih, Bang, izin ya. Mas Aha, dengarkan saya, Mas Aha. Iya, Bang. Oke. Sampai nih, Logos, dengarkan saya, Logos. Anda bertiga dengarkan pertanyaannya ya. Anda bertiga jawab nih. Apakah Yesus dan Bapa itu sama? A sama, B tidak. Mas Aha dulu. Ya jelas tidak sama. Dalam pribadi secara Satu-satu dulu. Saya ulang. Satu-satu jawab. Ini cara cermat. Nanti saya sebut namanya baru menjawab. Anda tidak boleh memberikan penjelasan, tinggal memilih yang sudah saya siapkan. Pertanyaan, apakah Bapak dan Yesus itu sama? A sama, B beda. Mas Aha dulu. Ya, itu tidak sama, Bang. Jelas itu. B beda ya, oke. Logos, A sama, B beda. Logos, silakan. Secara inkarnasi beda karena cukup beda. Udah diem, nggak usah pakai secara. Keluarga A sama B beda. Inkarnasi pula. agama ular tua. Keluarga A sama B beda. Jawab. Sama kayak orang itu. Apa itu? Berbeda anak dan bapak. Oke, berbeda. Baik. Tinggal Logos ini, Logos. Yesus sama nggak dengan Bapak? A sama B beda. Secara hakikat dan keberadaan sama, lagi, secara inkarnasi beda pribadi. Kasih juga orang menjelaskan. Saya nggak minta menjelaskan, jawab dulu, pilih dulu baru menjelaskan. Begini, karena saya ulang pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Apakah Bapak dan Yesus sama? A sama, B beda. Pilih dulu jawabannya baru jelaskan. Silakan. Secara apa nih inkarnasi? Apa secara orang gila? Secara orang gila, silakan. Dalam eksistensinya yang kali ini Yesus sama dengan Bapa. Yesus sama dengan Bapa karena keduanya adalah Allah. Secara orang gila. Keduanya adalah Allah gitu. Angkalingan nih. Memang bodoh lah orang ini. Yohanes 17 nomor 3. Gantian dulu Jumat hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Malah kau jadikan dua-duanya Tuhan. Memang kau bahlul, butuh obat kau, kawan. Aku mau bertanya sama Bang Zuma, boleh? Lu harus jelaskan dulu kepada temanmu sesama Kristen ini, masa kasih tahu dia Yesus adalah Bapa itu beda.
biar dia pintar dikit. Nah, kau bertugas dulu kau. Oke. Masa jelasin sama dia. Jadi begini Bang Logos ya. Ah. Hubungan antara Yesus dengan Randy. Bapaknya itu sama seperti hubungan Abraham dengan Ishak gitu loh. Jadi mereka ini dua orang yang berbeda. Nah, namun karena hubungan mereka ini bapa dan anak bisa dibilang satu. Maksudnya seperti apa? Contoh, ketika Tuhan mau memecah kerajaan Israel, Tuhan berfirman kepada Salomo, aku tidak akan memecah kerajaan ini selama kamu masih hidup, karena aku mengingat Daud bapamu. Nah, ini kan bukti kalau bapak dan anak itu satu, kan? Seperti itu ya. Ya, Waktu Yesus yang waktu Yesus ada di bumi, Bapa ada di surga, yang mana yang Tuhan yang asli? Iya, kalau Tuhan pengertiannya pencipta langit dan yang bumi, ya itu bapaknya gitu loh. Kalau Yesus sebagai apa? Kalau Yesus itu sebagai raja yang dituhankan, disembah karena dia Buset raja. dah. Kenapa begitu Bang Nawan? Karena begini Bang, Yesus itu memang Yesus itu tidak maha kuasa, betul Bang Andi. Ya, itu mujizat Yesus itu dari bapaknya. Namun menurut 1 Samuel 8 ayat 7 ya kan, ketika bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka, maka orang-orang yang menduduki jabatan raja Israel itu, jabatan yang sebelumnya diduduki Tuhan itu, maka dipanggil Tuhan gitu loh. Jadi Saul, Daud, Salomo, Rehabeam, Yosia itu dipanggil Tuhan gitu. Oke. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus sebagai apa? Sebagai anak ya. Anak itu posisinya Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau Tuhan sebagai Raja Yehuda, dia Tuhan gitu loh. Tapi dia tidak bukan sang pencipta langit dan bumi, bukan Bang. Itu Bang. Jadi Yesus diciptakan. Iya diciptakan ya. Oh, pintar. Ya udah selesai, Yesus diciptakan. Logos, Yesus diciptakan atau tidak? tidak. Wah, masa tidak katanya masa? Karena Yesus itu dilahirkan bukan diciptakan. Arti diciptakan itu yaitu dari Yang yang paling tidak ada belah menjadi ini. ada begitu. Karena manusia kan sudah ada sejak Adam gitu. So, orang Indonesia. Karena Yesus kan manusia. Apa sebelumnya belum ada manusia? Apa Yesus manusia pertama? Kan tidak. Jadi Yesus itu dilahirkan bukan diciptakan begitu. Banyak. Jadi saya ini bukan ciptaan. Ya sebagai manusia memang manusia itu diciptakan begitu. Tapi Iya. manusianya Bang Juba ini sebelumnya Saya ini kepada dilahirkan, manusia. saya Kan bukan diciptakan itu diciptakan. dari tidak ada menjadi kembalikan ada kan samamu. gitu. Hei, Maka jadilah maka hei, jadi saya kan ini gitu. dilahirkan, saya tidak diciptakan, saya dilahirkan. Ya, Apa lu? betul, Mau apa lu? itu lebih bagus. Nah, berarti saya tidak diciptakan. Tidak dilahirkan. Berarti saya ini adalah sesuatu yang dari dulu ada. Saya ini kekal, karena bukan ciptaan. Karena kan Bang Zuma ini kan manusia. Apakah sebelumnya manusia belum ada sebelum Bang Zuma lahir? Apa Bang Zuma manusia pertama? Kan Nah, tidak. sama seperti Yesus. Mamaknya dulu baru Yesus. Apa bedanya? Mamaku dulu baru Kan aku. dilahirkan Bedanya di mana? melalui tanpa proses biologis. Yesus itu dilahirkan Kata tanpa siapa? proses Kata siapa? biologis. 9 bulan dia di dalam rahim. Untuk menjadi dewasa dia butuh tete, dia butuh nyunyuk, nyum. Namanya nyema. Yang masuk di sini bukan kelahiran secara hubungan badan begitu. Nah, apa bedanya? Apa bedanya? Coba. Apakah Tuhan tidak mampu menciptakan kemudian manusia tanpa ayah? Tidak mampu. Apakah Tuhan tidak mampu membuat seorang wanita ciptaannya untuk hamil tanpa suami? Nggak mampu. Hah? Alamak. Karena semua harus melalui proses begitu, tidak langsung. Yesus itu langsung melalui proses seperti langsung juga. ada Dia di- pada mulanya adalah firman. Dia punya proses. Bapak pada mulanya firman. Bapak ini pada mulanya firman juga. Apa yang diskusikan gak bermutu? Nah itu dia makanya teman kau ini mutar-mutar. Bang Suma bukan ciptaan, tapi Bang Suma adalah dilahirkan. Kolose 1 ayat 16. mati Ini aja. dia. Nah, dengar Bang Suma bukan ciptaan, tapi Bang Suma adalah Udah mundur dulu itu. Kolose parah. 1, jadi Yesus itu bukan ciptaan ya, melainkan pencipta. Itu dia. Lebih parah lagi nih ya. Dengar, Pusing aku dengar, lihat dengar, kalian. dengar juga. Gak ada yang waras kalian. Habis dari ini kau makan dedak lagi. Dengar dua kau makan hapa kau bahasa makanan babi itu mah hapa. Jangan kau bilang aku makan dedak, gantian kau pun makan dedak juga bisa juga. Biar aku terangkan samamu. Kolose 1 ayat 16 menyatakan gini dia, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam dia ini, di dalam Kristus Yesus ini telah diciptakan segala sesuatu.
Di dalam Kristus Allah menciptakan segala sesuatu menggunakan firman, dan firman Allah inilah yang telah mengambil bagian dalam daging menjadi Yesus. Itu dia. Jadi pada saat penciptaan Ini malah pasiennya banyak banget. apa itu? Jadi di situ telah bekerja Tritunggal itu. Berfirmanlah Allah. Jadi firmannya itu yang bekerja mencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan ini? Menggunakan firman. Siapakah firman itu? Firman itulah yang dialah yang mencipta itu, yaitu Kristus. Udah Jadi, paham ya kalau itu? Jadi Bapak Dan Yesus beryesus. bukan ciptaan, tetapi Yesus adalah pencipta. Kalau itu Yang menciptakan kepala Maria itu siapa? Kau kebanyakan Apalagi? makan dedak Tanyakan kau apa? itu. Tanyakan apa? Coba saya tanya dulu Bang Yoma. Oh, Yang boleh, menciptakan boleh. bunga Kebanyakan Maria makan siapa? dedak. Hmm. Nih kalau makan dedak begini, Ya, makanannya kalau dedak. makan apa gitu. kok cuma makan apa keong busuk itu pertanyaan ujung kamu. Kurangi makan dedak, kurangi makan apa? dedak, kurangi. Masa Yesus bukan ciptaan? Oh, enggak, dia pencipta cuma. Kau jangan ngarang, kau jangan. Oh, jadi dia yang menciptakan mamanya gitu? Oh, apa? Dia yang menciptakan mamanya? Dia bahkan Yesus ada sebelum udah dikatakan. Saya Dia tidak tanya itu, saya tidak Dengar, tanya itu. dan Saya aku tidak tanya sudah- itu. Saya tanya, apakah Yesus yang menciptakan mamanya? bahkan dia sudah ada sebelum Abraham. Saya tidak tanya itu jurus setan. Yang saya tanya, apakah Yesus yang menciptakan emaknya? Dasar pemakan dedak. Otak isinya ampas. Di mana Yesus menciptakan Maria? Habis itu dia ciptakan dulu mamanya. Mama, aku ciptakan dirimu. Jelup, aku masuk ke dalam rahimmu ya, Ma. Maka kau kan itunya dalil-dalil bodoh kalian. Tawakan kebodohannya. Lu kayak gimana kau tertawakan dirimu sendiri? Manalah mungkin seorang anak menciptakan ibunya sendiri. Aku nggak berharap kau percaya. Aku tahu kau nggak akan percaya dan kau kerjaanmu hanya memelintir. Nggak apa-apa, yang lain lagi Bukan gimana? masalah percaya tidak percaya. Kamu Apa ditertawakan sama orang. Mana mungkin ada anak menciptakan ibunya? Sekarang ku tanya samamu, tua mana Maria daripada Yesus? Rusak otak kau kan? Bukan diciptakan tapi dilahirkan. Siapa suruh kau Ada jadi sebelum Abraham Kristen? ada. Siapa suruh kau jadi Kristen? Duluan Ada aja mana? manusia. Duluan mana Maria dengan Yesus? Tua mana? Dilahirkan, bukan diciptakan. Tua mana Maria dengan Yesus? Tua mana? Yesus Tua mana? sudah ada. Tua mana? Saya Kau tanya jangan tua kau- mana? Saya tidak tanya. Yang saya tanya tua mana, Maria atau Yesus? Tua mana? Kalau kau mengarahkan kepada kelahirannya, tubuh kemanusiaannya, memang dia Lalu anak- kau mau anak- bahas anak apa Maria. ini? Kau mau bahas apa? Kau mau bahas apa? Jangan kayak gitu bahasanya. Kau jangan suara itu Kurangi kau pakai. makan dedak makanya. Kurangi makan dedak. Makanya otakmu kayak gini. Masa kau katakan lebih tua anak daripada ibu? Pak, kalau masa yang ditanya normal, masa mana lebih tua Yesus daripada Maria masa? Iya jelas Maria lah. Nah, pinter masa. Maria. Jadi kan Nah, kalau yang lain ini Kalau lebih tua ditanya mana? umur, Yang mana lebih tua kalau Yesus Maria Maria tidak kandungnya? diciptakan, Lebih tua Yesus Yesus. dilahirkan. tetapi Yesus sudah Aku ada. melahirkan sebelum Maria Abraham curhat ada. ke Elizabeth. Paman, ya kenapa paman? Aku melahirkan Tuhanku sendiri loh. Aku netein Tuhanku sendiri. Aku ceboin Tuhanku sendiri. Rusak kalian itu pemakan dedak kalian itu. ya, Ayolah, diskusi pakai otak nampak. Pakai otak Iya. apa diskusinya? begini bang. Nggak begini. apa-apa yang cuma daripada Lu jangan diskusi pakai keranjang kuning. Udah Bang Andi, layani dulu Bang Andi sebentar. Masa lu layani dulu masa dia bilang tua Yesus daripada mamanya. Layani dulu masa. Gini bang. Iya. Yesus itu kan sering dibilang ciptaan baru atau Adam kedua ya kan. Sama seperti Adam pertama punya permulaan, maka Adam kedua juga harus punya permulaan gitu loh. Logikanya begitu. Permulaan dari Adam kedua ini adalah tahun 5 sebelum Masehi, tahun kelahirannya dia. Gitu. Tadi dia bilang itu masa Yesus yang menciptakan, artinya Yesus menciptakan Maria. Setuju nggak? Ya jelas bukan lah bang, salah itu, salah. Kalau orang ngomong kayak gitu orang gila apa orang normal? Ya kalau istilahku ya belum tercerahkan lah gitu aja. Babloon namanya itu. Bang Zuma masih mau lihat nggak? Tadi aku pengen nanya nih. Bentar lagi rehat sejenak. Tunggu sebentar lagi ngopi. Minum dulu, minum sebentar ya.
Jadi sampai kapanpun Yesus itu tetap nggak bisa menandingi kemahakuasaan Bapa yang mengutus dia ya Mas A, ya. Ya betul Bang, iya. Yang maha kuasa itu Bapaknya. Yesus bisa melakukan semua mujizat itu karena Bapaknya itu memberikan Roh Kudus kepada dia gitu loh. Ah, pintar loh. Nah, itu. Jadi Yesus tidak maha kuasa ya Mas A? Dia tidak maha kuasa Bang, tapi dia punya satu keunikan Bang. Karena Apa dia itu? adalah ciptaan, karena dia adalah ciptaan baru, dia adalah seperti Adam sebelum makan buah itu. Teorinya ini Yesus ini memiliki, dia tidak bisa mati karena menua, yang sering aku bilang itu Bang, gitu Bang. Yesus itu maha kuasa, Bang. Maha kuasa Yesus itu. Maha kuasa katanya Mas A. Kalau begitu Yesus Bro Logos, kalau Yesus maha kuasa, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Karena di Wahyu 18, Wahyu 1 ayat 8 itu Enggak usah pakai dijelaskan. Wahyu. Dia Alfa dan Omega. Iya, Dia dengarkan adalah dulu Islam dan yang akan pertanyaannya. datang. Yang maha Kalau kuasa Yesus begitu. itu maha kuasa, dengarkan dulu pertanyaannya, langsung lu jawab. Kan argumentasimu sendiri Yesus maha kuasa. Nah, Ya. apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Buktikan dia kemahakuasaannya waktu Tidak dia bayi. dijelaskan karena Alkitab tidak menjelaskan. Kalau dituliskan semua itu Alkitab. Dari tidak mana? akan Kalau begitu siapa yang ngajarin tebalnya. kau? Kalau siapa yang ngajarin kau kalau bayi Yesus itu maha kuasa? Siapa yang ngajarin? Karena Yesus sendiri berkata segala kuasa telah diberikan pada dia begitu, dan di Wahyu 1 Oke. ayat 8 dia berkata Iya, dia makanya- Alfa dan Omega. Ya makanya saya tanya. Yang maha kuasa. Nah, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Secara inkarnasi, Kalau tidak imani dia menjalani kehidupan seperti manusia kodrat sebagai manusia. Oke, kita lewati bayi. Kita Iya. lewati bayi. Apa yang dikuasai? Dengerin, apa yang dikuasai Yesus waktu dia dewasa? Lo nggak usah Yesus bahas-bahas satu-satunya Lo tidak imani. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia dewasa? Yesus bisa melakukan lebih dari 35 mukjizat begitu. Nah, oke. Salah satunya? Ya membangkitkan orang mati, memberi Oke, makan baik. 5.000 orang begitu. Waktu dia membangkitkan orang mati itu dia maha kuasa atau tidak? Itu dalam keilahiannya. Oke. Apa yang dia ucapkan setelah dia membangkitkan Lazarus dari kematian? Apa yang dia ucapkan? Ya di ayat berapa? Di ayat berapa? Saya kurang hafal sih ayat-ayat. Nah, di Yohanes 11:41, setelah dia menghidupkan Lazarus, dia berkata begini, "Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah orang yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku." Pertanyaan saya. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin. Saya pakai data ini. Ya, Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, dia mengucapkan syukur kepada siapa? Kepada Bapaknya. Oke. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus mengakui dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Di situ dia berbicara dalam kemanusiaannya secara inkarnasi. Dia Katanya menjelaskan tadi maha kuasa. Dia menjelaskan otoritasnya sebagai anak gitu. Dengar Karena pertanyaannya, dengarkan itu- pertanyaannya, dengarkan. Kalau sama saya nggak boleh lu kemana-mana. Waktu dia menghidupkan Lazarus, Yesus itu mengklaim dirinya sebagai A, Tuhan, B, utusan Tuhan. Jawab. waktu membangkitkan Lazarus itu dia dalam keilahiannya. Oke. Dengerin Menjelaskan- pertanyaannya. Berdasarkan Yohanes 11:41, setelah dia menghidupkan Lazarus, Yesus mengklaim dirinya sebagai A, utusan Tuhan, B, Tuhan. Oke, setelah membangkitkan ya. Setelah membangkitkan itu dia berbicara dalam kemanusiaannya. Secara Berarti dia otori- mengklaim dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Iya kan setelah membangkitkan Lazarus, oke, dia Susah mengklaim kali ini dirinya orang bahasa dalam, Indonesianya ini, dalam satu ini. kemanusiaannya dia berkata. Oke, saya pindahin, udah diam Karena di situ. kuasa- Ya udah, waktu Yesus pulang tidur ke rumah istirahat, pasti dia pernah tidur dong. Ya, oke. Waktu Yesus tidur itu menunjukkan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Oke. Apa yang dilakukan Yesus membuktikan dirinya Tuhan? Ya dia melakukan mukjizat-mukjizat seperti tadi membangkitkan Nah, orang dia mati. mengakui dirinya utusan Tuhan kok itu waktu bermujizat. Dia mengaku dirinya Mana? utusan Tuhan. Yang mana? Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapak. Biarlah orang Ya. percaya yang mengelilingi aku di sini. Mereka percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Dia di situ berbicara dalam otoritasnya sebagai anak dalam kemanusiaannya. Oke. begitu. Waktu Yesus bermujizat itu, Bapak ada di mana?
Di surga. Surga. Apakah Yesus dan Bapa sama? Dalam hakikat yaitu esensinya, hakikatnya itu Allah. Iya. Mereka Yang bermujizat itu Bapa atau Yesus? yang bermujizat dalam keilahiannya dia sendiri, tapi dalam keinkarnasinya Iya. yaitu Iya. Bapa. Karena kuasa itu Oke. dari Bapa. Katanya Bapa tadi ada di surga. Ya sumbernya kan dari Bapa, dari sumber mujizat itu kan dari Bapa. Oke. Dengerin baik-baik ya. Oke. Waktu Yesus dibaptis di bumi, Bapa ada di mana? Di surga. Apakah Bapa dan Yesus satu? Satu. Yang dibaptis Yohanes itu Bapa atau Yesus? Yang dibaptis Yesus dalam inkarnasinya. Katanya satu dengan Bapa. Ya itu dalam secara keilahian. Berarti Secara keberadaan, hakikatnya. berarti Yohanes membaptis Yesus dan Bapa. Secara inkarnasi yang dibaptis itu Inkarnasi adalah lagi. Yesus. Inkarnasi lagi. Karena pertanyaan ini Inkarnasi adalah terus. mempertanyakan dualisme yang muncul secara bersamaan. Ya memang ada Kalian dua akan bingung. bersamaan. Oke, sekarang gini, sebentar ya. Di Quran Iya. kalian nih, di Quran kalian kan menjelaskan. Gak usah lu tentang bahasa sains. Al-Quran, lu gak ngerti apa-apa. Ini aja tak Sebentar dulu, ini karena pertanyaan ini akan membingungkan kalian, akan Enggak membiarkan ada yang kalian bingung gitu. kita. Kau dari tadi menjadi orang gila kok. Gak percaya-percaya kau. Kalau memang kalian tahu Jadi secara Yesus itu sains, waktu oke. dibaptis, ya, Yesus dibaptis, Roh Kudus ada di awan seperti merpati, Bapa ada di surga. 3 tempat yang berbeda, 3 oknum yang berbeda. Pertanyaan saya, yang manakah Tuhanmu yang asli? A. Bapa di surga. B. Yesus yang sedang dibaptis. Roh Kudus. C. Roh Kudus yang seperti merpati. D. Semuanya benar. Yang mana Tuhanmu? Ya Tuhanku Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Dalam secara keilahian Tuhanku Yesus. Yang kau sembah yang mana? Kalau berbicara secara keilahian, Yesus tidak berkata sembahlah aku, karena Yang mana yang kau sembah? Dia menjelaskan- dia Yesus menjelaskan kah, inkarnasinya Roh sebagai Kudus manusia. kah, Bapa kah, Roh Kudus kah, Yesus kah? Yang mana yang kau sembah? yang ku sembah itu Allah, tapi aku beriman kepada Tuhan Yesus. Berarti kau tidak menyembah Yesus. Menyembahnya dalam arti bukan sujud atau tunduk begitu, bukan. Karena dijelaskan dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Ini benar-benar. Barang siapa menyembah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, bukan Berarti sembahmu roh. Berarti sembahmu roh. Ya, iya, karena di situ dijelaskan. Oke. Tuhan adalah roh, Allah adalah roh, bukan manusia. Yakinlah sembahmu roh ya. Ya. Oke. Dalam diri Yesus ada roh Allah. Oke. Apakah iblis itu juga roh? Iblis itu malaikat yang jatuh, malaikat yang Enggak. berontak. Apakah makanya jadi- apakah itu roh atau bukan? Ya di dalam iblis ada roh, setiap Ya ciptaan roh. semua ini Oke. ada roh. Apa gitu. bedanya roh Tuhanmu dengan roh iblis? Sama-sama roh. Roh Tuhan itu suci. Iblis. Iblis itu karena berontak, makanya dia Apa ingin bedanya? menyamakan. Sama-sama roh. Kan kuasa ada pada Allah, makanya Roh kuasa itu roh itu Ya. roh itu ciptaan atau bukan? Roh itu tidak diciptakan, tapi roh itu dihembuskan begitu. Kamu pernah baca Zakaria 12 nomor 1? Kan di si kejadian Enggak, baca data dulu. menciptakan manusia, dia kau bilang tadi, menghembuskan roh. dengerin. Kau bilang tadi roh itu nggak diciptakan. Padahal di situ roh itu ciptaan Tuhan. Baca Zakaria Mana? 12 nomor 1. Di mana ya? Kau punya Bible nggak sih? Dia di Kenapa ayat kalian berapa tadi? benci-benci Alkitab, ha? Kau punya Bible nggak? Punya Bible Cuma nggak? dijelasin. Ayat berapa, ayat Bung berapa? Logos. Nomor 1. Ya, ya. Mereka congor. Iya, makanya mereka biar ngerti. Cuman dari dulu nggak ngerti, Iya. ribuan tahun nggak ngerti Katakan orang ini. beban. Ya lu diskusi Kau aja beban berdua di situ ya. Coba lu diskusi berdua. Iya, orang bebal. Coba lu diskusi Pembenci. berdua. Mereka kan pembenci bawa Alkitab. Giliran kita bahas Quran, nggak boleh. Ntar Coba lu bahas Al-Quran dilapor bisa lah. nggak? Coba lu mengaji. Dilapor. Makanya kalian itu bahas Nabi kalian lahir itu. Ya kalau kau nggak suka Nabi Muhammad SAW, kau keluar dari Indonesia. Kakimu aja terantuk ke batu, kau nggak berasa astagfirullah. Ya di ayat Kau nggak berapa serasa tadi? alhamdulillah. Kau pakai istilah-istilah Al-Quran kok, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kau nggak suka Nabi saya, keluar dari Indonesia. Indonesia merdeka itu karena ajarannya Nabi Muhammad SAW. Lo lihat Alena ketiga coba.
berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Enggak ada Tuhanmu itu. Tidak ada Tuhanmu yang namanya Yesus memberkati republik ini. Coba baca Zakaria 12 nomor 1. Siapa itu yang menciptakan roh? Berapa? 12 ayat? 1. 12 ayat 1. Oke. Zakaria apa? Bukan sih. Oh iya, Zakaria 12 nomor 1. Coba. Bang, otak waras bacain dulu Bang. Bentar, Bantuin. kita penilai firman Tuhan tentang Israel. Nanti dulu ya. Adalah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam manusia. Nah itu roh, Yang dengerin diciptakan diam dulu. Saya tanya lu, habis baca. Roh itu diciptakan atau tidak? Tidak diciptakan, roh itu dihembuskan. Astagfirullahaladzim, dari baca sendiri. Saya baca diam kau di pojok situ. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh. Yang menciptakan roh. Pertanyaan saya, roh ini diciptakan atau tidak? Begini, itu menjelaskan bahwa Dasar manusia- benar lu, manusia belum itu minta bukan ampun, rohnya. kau benar-benar belum minta ampun. Udah tertulis loh itu roh diciptakan, kau masih melawan. Benar-benar ini anak ini nih. Lu kalau ada di sebelah saya, saya traktir kau kopi 5 ember, gua suruh minum semua. Benar bebal lu minta ketulungan. Data lu pakai, udah baca, kau bantai sendiri bro. Kamu itu dilahirkan dari siapa sih? Bodoh, gak ketulungan lo. Datanya jelas roh diciptakan. Kau lawan lagi itu data. Mending kau kembali ke rahim ibu deh. Itu yang diciptakan manusianya, bukan rohnya, begitu. Roh yang diciptakan, kucuk. Mbak Otawaras ditampilkan, kita baca. Bang, Oke. bukain. Zakaria 12. Mana nih? Besarin dulu. Kok nggak bisa dibesarin ya? Tunggu ya, siapa bisa gak? Ya udah bisa. Kasih makan itu data dia itu. Buka mulutmu baik-baik. Kau lihat itu data. Karena manusia Diam dulu. Kau makan ini data ini. Kau itu dari tadi Bible aja kau lawan kerjaanmu. Oke. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Pertanyaan, roh itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. manusia yang adalah dalam diri benar-benar bebal dalam ini unsur Bang. yang ada Benar-benar roh, bebal. dalam roh itu memang diciptakan karena manusia itu kan diciptakan. Manusia. Roh itu diciptakan atau tidak? Manusia itu memang diciptakan. Saya nggak bertanya manusia, kucluk roh ini di dalam data ini diciptakan atau tidak? Roh manusia, iya, roh manusia diciptakan. Roh manusia. Roh, oke. Ya. Berarti roh diciptakan ya? Roh manusia. Ya. Setuju ya? Yesus itu manusia nggak? Yesus itu manusia nggak? Roh manusia. Nggak, saya tanya dulu. Yesus itu manusia nggak? Manusia. Ya, oke. Roh di dalam diri manusia Yesus diciptakan nggak? Yesus tidak dilahirkan, tidak diciptakan tapi dilahirkan. Kau benar-benar lah, kembali kau ke ini bu. Benar-benar Yesus itu manusia. Itu kan masa penciptaan. Diam dulu. Masa penciptaan. Roh itu, Yesus itu manusia. Kau udah iya kan? Berarti roh di dalam dirinya adalah ciptaan. Berdasarkan data yang ada. Kalau akalmu sehat. Tapi kalau kau gila ya kembali ke rahim ibumu. Lanjut bang. Oke, sekarang begini, abang diciptakan apa dilahirkan? Coba. Begini aja, izin. Sekarang saya tanya, kalian semua ini yang ada di Komal ini, kalian kan manusia. Kalian itu dilahirkan atau diciptakan? Diciptakan dengan cara dilahirkan. Wih. Itulah bodohnya kalian. Bisa pula kalian diciptakan. Jadi Maria nggak diciptakan. Kalian itu dilahirkan, bukan diciptakan. Jadi Maria nggak diciptakan. Gimana? Jadi manusia ini nggak diciptakan. Adam yang diciptakan. Kita jadi dilahirkan. Jadi cuma satu, jadi Mana sih pemikiran kalian ini? hanya dua. Jadi dengerin, jadi hanya dua manusia yang diciptakan di muka bumi ini, begitu? Yo, hanya dua manusia yang diciptakan. Adam berketurunan makanya beranak cucu lah katanya, Iya, jadi menurut kamu ada berapakah manusia yang pernah ada di muka bumi diciptakan? Ada berapa? Yang diciptakannya cuma satu, Adam. Ada. Hawa. Oke. Kemudian Hawa. Selain itu
Ya selain itu dilahirkan, bukan diciptakan. Aduh, gimana Jadi sih? kalau orang dilahirkan tidak diciptakan ya. Dilahirkan bukan diciptakan. Aduh. Oke. Ya udah Pikiran kalian ini. cukup. Lanjut ya. Oke. Diam. Izin Bang Andi. Ya. Ini ternyata nih kok gak bro, aku bawa kesini aja Bang Andi. Dia kan bilang dilahirkan, ya. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di mata Tuhan. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah, anak manusia yang adalah ulat. Jadi setiap yang dilahirkan tidak bersih di muka Tuhan, bos. Bagus. Kita ini bukan diciptakan Ini tapi dilahirkan. dilahirkan. Apakah Aduh, Yesus tidak gimana dilahirkan sih perempuan? pemikiran kalian ini? Apakah Yesus tidak dilahirkan perempuan? Ayo. Konteksnya jangan ke situ Tidak dulu. ada Sekarang yang bersih konteksnya, di muka Tuhan setelah ada dilahirkan. kita tidak diciptakan, kita dilahirkan. Ini kau baca Aduh, ayatnya dulu. gimana sih pemikiran kalian ini? Jangan, setiap yang dilahirkan perempuan itu tidak bersih di muka Tuhan. Jangankan manusia, bulan pun tidak bersih di muka Tuhan, juga bintang. Apalagi hanya manusia yang adalah berengah, anak manusia yang ada ulat. Dan konsekuensi selain lainnya, kalau Anda paksakan Yesus Tuhan, berarti kalau kita bawakan data ini, berarti Yesus yang mengambil ibunya. Kalau Kejadian 1 itu nomor 27 itu 26 sampai 27 itu siapa itu manusia yang diciptakan? Nah, siapa itu? Ada dua jenis manusia. Maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Siapa itu yang diciptakan itu? Ya Adam dan Hawa. Enggak menyebut nama Adam manusia kok di sini. Gimana? Di sini maka Tuhan menciptakan manusia. Anak manusia enggak? Anak manusia enggak? Kan lagi lo gue gampar juga lo. Anak manusia enggak? Intinya kita Semua ini dasar tidak dia lawan diciptakan. dasarku. Kita dilahirkan. Benar nih. Seharusnya kalau Gimana kita jalannya cerdas- kita diciptakan? Aduh. Halo, bagus. Kalau Anda cerdas, seharusnya Anda tobat. Kita dari sini. dilahirkan, Baca bukan deh. diciptakan. Iya, dilahirkan perempuan itu tidak bersih. Ya, ini. Kalau seharusnya kau tobat baca ini kau. Jangan kau sembah lagi manusia. Sekarang membantah manusia di. Silakan kau bantah ini. Seharusnya kau tobat setelah baca ini kau ya. Ini ayat saya kalau bagi-bagi yang long-long. Manusia setelah Adam tidak diciptakan. Setiap dilahirkan perempuan tapi tidak bersih. Dilahirkan. Ya, Maksudnya gimana? tidak ada yang suci di muka Tuhan. Ini ayat ini kau baca nih. Apakah ayat yang mau dibuang? Ya. Dilahirkan perempuan itu bersih sebentar. Ini ayatnya. Makanya aku kalau otot telinganya aku bawa ini. Benar bebal bener ini satu ini. Bebal nih. Buset. Itu ayat Oten cerdas, semoga 5.000 orang yang menonton ini baca ya ayat Ayub 25:4-6 nih ya. Tidak ada bersih muka Tuhan manusia. Ya, setiap dilahirkan perempuan. Betul. Kalau tidak diciptakan Di dunia ini tidak ada yang suci. Hanya satu yang Ini suci dilahirkan. yaitu Yesus Kristus. Ini dilahirkan, Yesus dilahirkan enggak? Iya dilahirkan. Ya udah, tidak ada bersih di muka Tuhan. Itu maksudnya yang dilahirkan secara biologis. Dilahirkan dari proses biologis. Tidak. Sekarang Anda ini dilahirkan secara Kalau biologis. Yesus Anda kan kepaksa dilahirkan Tuhan, secara biologis karena hubungan sabar. badan. Kalau Yesus kepaksa Tuhan, berarti dia yang mengambil ibunya. Iya. Sebab yang menjadi suamimu, ayatnya mengamili? Di mana ayatnya Bapak mengamili Maria? Ini Mana ya. ayatnya Bapak mengamili Maria? Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia Roh besar yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Siapa itu dia? Siapa itu dia suaminya Maria? Siapa dia ini suaminya Maria? Roh besar. Allah. Wah, suaminya Maria Tuhan. Coba baca dari Anda awal. tidak Mundur mengerti. lagi, mundur kita baca. Dia Jangan di Anda- pojok situ. Karena Dia dulu di pojok situ. Baca dari awal. Allah itu roh. Allah itu roh. Diam dulu. Diam dulu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia Roh besar yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Nyanyi Roh besar. Oke. Cukup bang. Cukup bang. Ya. Siapa menjadi suami di sini bro? Dia itu siapa? Sebentar itu ayat berapa? Ayat berapa? Yesaya 54 ayat 5. Berapa? Yesaya 54 nomor 5. Yesaya 4 ayat 5 ya? 54 nomor 5. 54 nomor 5. Oke, sebentar. Pokoknya gue nggak kick kau. Gue mainkan sampai pagi lu. Benar. Kristen yang berilmu, yang merasa mampu menandingi Bang Zuma, silakan naik, ayo. Tadi kok ada yang turun. Itu Ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Apa kabar dok? Dokter. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit barangkali ya, untuk logos ya. Logos itu di dalam rahim hanya 1 sel dulu.
kemudian berkembang, itu diciptakan di situ. Tidak langsung sempurna. Manusia itu dalam rahim, lalu satu proses penciptaan, satu sel menjadi. Gini aja bang, kita nggak usah bicara agama lah, kita ini dilahirkan apa diciptakan coba? Sebelumnya diciptakan baru dilahirkan. Iya, kita dilahirkan atau diciptakan? Iya, diciptakan dulu baru dilahirkan. Aduh, Kan diciptakan, dibentuk dalam rahim, diciptakan dulu, setelah sempurna baru dilahirkan, kucluk. Itu maksudnya bagaimana? begini, Gimana sih sebentar ya. Bapak ibumu itu mampu Ini- menciptakan roh. Hei, logos. Ini pelajaran anak SD, Apakah kita ini titik 2, 1 A diciptakan, B dilahirkan? Silakan pilih. Diciptakan. Diciptakan dan dilahirkan. Boleh. Diciptakan dulu, dibentuk dalam rahim, kemudian setelah sempurna baru dilahirkan. Jadi manusia itu ciptaan Tuhan. A diciptakan, B dilahirkan. Silakan pilih. Diciptakan. Diciptakan. Lo kenapa? Jadi kita diciptakan ini manusia ini. Ya, terus siapa yang cipta? Terus dari mana? Kau dari manusia, dari mana asal usulmu? Karena kehendak ayah dan ibuku, makanya aku lahir. Siapa yang menghendaki ayah ibu mau menikah? Ya karena kehendak ayah dan ibuku. Siapa yang menghendaki kehendak itu? Ayah dan ibuku Apakah ibu mau bertuhan? bertuhan. Ya, kehendak siapa ya ayah ibu mau berhubungan? Ya kehendak ayah dan ibuku. Tanpa sepengetahuan Tuhan. Ya kehendak mereka. Kehendak Berarti tidak ada manusia. Tuhan ikut campur tangan di situ. Kehendak ibu ayah dan ibuku. Berarti ayah ibumu ateis, tidak bertuhan. Bertuhan. Ya, terus siapa Tuhannya ayah ibumu? Tuhan dan ayah ibuku Tuhan Yesus. Iya, oke. Berarti Yesus menghendaki ayah ibumu berhubungan. Tidak. Jadi ayah ibumu bebas ya, tidak bertuhan ya. Oke, sekarang gini. Ya, dasar Sekarang gini. kucuk lu. Oke, sekarang aku tanya. Waktu Adam memakan Kita mau akan bual. waktu Adam jatuh ke dalam dosa, apakah itu kehendak dirinya sendiri atau kehendak Allah? Silakan jawab. Udah, kalau sudah kemana ini dan hancur ke sini kau ya. Yesus dilahirkan ibunya, tidak ada bersih muka Tuhan. Kita ini dilahirkan bukan diciptakan. Ya udah, Yesus dilahirkan enggak? Yesus dilahirkan mama enggak? Dikandung 9 bulan. Pemahamannya ilmu pengetahuan manapun mengatakan kita ini dilahirkan bukan diciptakan. Inkarnasi itu enggak benar ya. Karena Yesus dikandung 9 bulan, dia berproses. Inkarnasi itu udah menjelma. Kalau menjelma itu lebih bagus KPR 14 11. Kasih keluaran 127 dulu. Kasih keluaran 1 26 sampai 27 sampai 31 lah. Biar dia baca di situ. Keluar 1 26 ya. Iya, kalau dia bantah ini benar-benar lu colok itu loh. Jadi ateis Lu dia. colok situ. Enggak, kejadian 1, Bang. Oh, gitu. 26 kejadian. Awas lu ya. Kejadian 1. Ya. Iya, 26 sampai 27 lah enggak apa-apa. Nah, Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas itu ternak yang dan di atas sabdanya. Itu menjadikan itu menciptakan, Bang. Ganti yang lain coba. Ya itu di situ ya. Ya ini nih. Nah ini. Oke. Dirombak dan rombak di Bang Di. Dirombak ya. Oh iya, berfirman Allah, baiklah kita ya menjadikan Gak apa-apa sama aja. menurut gambar ya. Di situ Allah menjadikan manusia laki-laki. Ya ini nih, ya ini. Nah, Tujuhnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, yang huruf besar. Ya. Menurut gambar Allah. Ya, sini diciptakan. Laki-laki dan perempuan. Diciptakannya dia, koma laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Oke. Siapa itu, Bang? Laki-laki dan perempuan itu diciptakan atau tidak? Aduh. Masih mau kon datang besok. Itu kan proses, itu kan ayat itu perikop ya, proses penciptaan Adam. Aduh, gimana? Macam ayat. Ya. Lalu deh. Adam dan Hawa diciptakan. Oke. Kita abang-abang gimana? Nah, terus cucunya Adam tidak diciptakan. Tidak lah. Oke, iya, oke, tidak diciptakan. Bang, penciptaan Ya itu udah, kreasi lu diam di tempat ex dulu. nihilo. Oh, diam dulu. Yang Adam menciptakan menjadi Adam, ada. diam. Diam. Yang menciptakan Adam siapa? Pejuang. Yang menciptakan Adam siapa? Siapa? Allah. Yang menciptakan Adam. Bukan Yesus. Tuhan Allah itu Yesus, Tuhan Allah. Jadi Yesus yang menciptakan Adam. Iya, di dalam dia Oke. segala sesuatu diciptakan. Oke. Jelas. Mana lebih tua? Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Sebagai manusia tua Maria. Katanya Yesus yang menciptakan Adam. Ya, kan saya bilang. Kena lagi nih semua orang sakit ini naik ini.
Yesus ciptain Adam lebih tua Maria daripada yang menciptakan Adam. Mana ki? Oke, secara eksistensi Yesus. Coba Wahyu 1:14 Bang, Wahyu 1:14. Ya, ini udah siapkan Bang. Ya jadi dulu deh silakan. Andi. Wahyu 1:14. Ya udah nggak apa-apa Bang. Wahyu 3:14 Bang. Kok nggak keluar suaranya nih? Iya. Wahyu 3:14 Bang ya. Di mana-mana kita dilahirkan, mana diciptakan. Wahyu 3:14 Bang Andi. Bang Andi. Tunggu dulu, nggak keluar suaraku di OBS. Wahyu 3:14. Wahyu 3:14. Ya, ini dia. Diam dulu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Oke, siapa itu permulaan ciptaan Allah itu siapa? Yesus. Berarti Yesus diciptakan ya, kena dia. Kena dia. Kena bener-bener. Tidak berasa dia sadar sedikit Yesus diciptakan. Masih mau datang besok. Permulaan ciptaan. Kena dia. Dia terpaksa pakai naluri kesehatannya sedikit. Yesus kalau diciptakan. Di sini juga jelas Bang Andi. Ya udah, diam. Diam. Di sini juga jelas. Diam. Di sini Yohanes 1:3 juga jelas. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Tanpa Dia segala sesuatu itu sudah tidak ada dulu. Tidak mungkin ada. Tidak mungkin bisa ada. Artinya semua yang ada di dunia ini ciptaan ini. Sudah diakui tadi Bang, Yesus itu ciptaan. Udah diakui dia. Udah lu diam di situ di pojok. Udah lu diam. Kalau kau nggak diam, gua turunkan. Diam. Nah, udah. Kuncinya di sini Bang Andi. Kau udah turun, kau udah direkam suaramu. Tadi kau udah ngomong Yesus itu diciptakan. Udah diam kau di pojok di bawah. Udah terekam suaramu. Nah sekarang tanya Logos ini Bang. Wahyu 3:14 siapa itu yang mulai diciptakan? Tanya dia Bang. Si Logos lagi nih disadarkan nih. Silakan. Iya. 14 balikin dulu Bang, tanya si Logos. Ya, si Logos ini. Wahyu berapa? Wahyu berapa itu? Wahyu 3:14. Memang Bang Andi, banyak orang Kristen yang tidak pernah dikasih ayat ini. Itu malaikat. Kok malaikat? Kau buka di Wahyu 1:5-nya itu. Amin itu Yesus. Oh ya tadi temanmu udah mengakui itu Yesus diciptakan di situ. Amin itu Yesus. Ya, kita buka di apa yang Bang dia, biar ingat dia. Buka Wahyu 1:5 nih. Ya itu. Nih. Pokoknya lawan datamu bro. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia nih, saksi setia ya. Ya, tadi kan saksi setia kan, kita kembalikan tadi ke awal. Itu malaikat bukan Tuhan Yesus. Ya udah. Saksi setia situ. Kolose 1 nomor 15 coba kasih. Ini yang paling jelas nih. Kayak 16 ya kayak nih. 15 aja, Kolose 1 15. Sampai 16. Pokoknya malam ini lu lawan data dah. Bacain Bang. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Siapa itu yang sulung itu? Siapa itu? Siapa itu yang diciptakan? Ayo. Adam lagi gua ngampar congor lu. Siapa itu? Yesus lah pasti. Siapa ini? Awas lu bilang Adam. Siapa ini yang sulung dari awal yang diciptakan? Siapa ini? Awas lu. Diam dulu kau. Kau tadi kabur Logos dulu. Gue pengen sadarkan akalnya nih si Logos ini. Perikopnya aja dah, utama Kristus sudah nggak bisa ngelak lagi. Ayo siapa itu bro? Kolose 1:15. Logos saja coba otak waras. Apa kau keluarga sabar, kau tobat kau. Diam dulu kau sebentar. Diam dulu, jangan ikut campur dulu. Nanti kau kena percikan. Percikan oli bekas. Orang lagi bongkar mesin. Logos itu tuh baca. Ia adalah gambar. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, siapa itu yang diciptakan itu? Siapa itu gambar Allah itu? Awas lu bilang Adam, gua gampar lu. Gak bisa Bang, ini udah ada Kristus. Berbeda. Situ Logos saja, Andy. Diam dulu kau, diam dulu. Diam, jangan menyelamatkan temanmu dalam kesulitan. Siapa ini Logos? Aku tanya. Diam dulu kau, kalau ngomong gua turunkan. Diam dulu kau. Kau tadi pergi nggak pamit. Kalau Logos siapa ini Logos? Logos. Tuk.
Itu di situ itu tidak siapa bisa itu? jelaskan. Sudahlah, banyak orang Kristen yang nggak dikasih tahu ayat. Siapa ini yang diciptakan ini? Siapa ini yang diciptakan di sini? Siapa? Makanya perikopnya harus jelas di situ. Iya, kata di itu dalam keutamaan dialah. Kristus. Nih, keutamaan Kristus. Nah. Iya, makanya dibaca Kolose yang ayat 16-nya. Kenapa lu lompatin? Kenapa lu lompatin? Ya, ada Ya, sekarang ditanya, siapa dia itu Jangan di ayat tanya lu 16? jawab dulu ini. Jangan tanya lu Ya, jawab ayat dulu. 16 ini. itu siapa? Siapa ini keutamaan yang diciptakan? Siapa itu? Jawab. Kali gini gue ikat tanganmu sama kakimu, kok nggak bisa kabur? Gue ikat lo. Temanmu tadi udah sadar dengan sendirinya Wahyu 3:14. Sekarang ini kau harus di sini. Siapa ini yang diciptakan ini? Gue ikat tanganmu sama kakimu. Gue ikat lo ya. Sadarlah Oten. Kompres dulu itu. Siapa ini yang diciptakan? Ayo. Ayo. Satu. Diam dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama, Siapa itu yang diciptakan di situ? Siapa? makanya itu dibaca di ayat 16-nya. Jangan Siapa itu? Sampai habis, tetap aja Ya udah, habis. sampai habis lu baca dah. Jebak si logos itu tak waras. Lu masih ngomong gue turunkan tadi. Tadi gue udah berjanji kalau masih ngomong gue turunkan ya. Saya itu tegas orangnya gitu loh. Baik dulu nanti, kau sabar dulu. Temanmu dalam kesulitan ini. Mestinya kau bantu dia. Kau bantu makanya dia. dibaca di ayat 16-nya. Di ayat 15 itu, oke, di situ dikata dia itu memang Sudahlah logos tobat pada logos Yesus. Oke. Kan sudah saya bilang. Terus siapa itu yang diciptakan di situ? Siapa? Jawablah. Siapa Makanya itu yang dipahami kalimatnya lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke. Ya, siapa itu yang utama yang diciptakan? Siapa? Ya dari semua ciptaan Tuhan dan semua ciptaan Siapa? Allah. Siapa aja yang ciptaan Tuhan itu? Malaikat, Apalagi manusia, manusia siapa? langit dan bumi. Manusia siapa? Manusia ada manusia yang pertama diciptakan. Oh, cuma Adam doang yang diciptakan, manusia lain tidak. Kan kita ini dilahirkan, Ya udah. tidak diciptakan. Kalau binatang diciptakan nggak? Binatang diciptakan nggak? Diciptakan. Ya, manusia tidak. Adam doang ya. Dasar kucluk. Ya Jadi kucluk itu kau. Kita ini bukan dilahirkan. Kita ini bukan diciptakan tapi dilahirkan. Ya, udah. Diam. Dibaca Jadi lagi. Bang diam. Andi, Ya. kuncinya semua sini Bang Andi. Yohanes 1:3 ini bicaralah Bapa. Ya, segala sesuatu jadikan oleh Dia Bapa. Tuhan ya. Dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya apa yang ada di dunia ini, apapun itu diciptakan oleh Tuhan, termasuk Yesus. Nih, versi lain diciptakan. Coba ada yang normal satu nih. Dia itu maksudnya Ya udah diam itu dulu kamu, firman. dia diam. Kita butuh perbandingan. Ferdinand sama Malam. Ferdinand. Ya. Ferdinand Kristen, Katolik. Katolik. Manusia itu diciptakan atau tidak, Bro? Manusia diciptakan. Oke. Kamu itu diciptakan atau tidak? Diciptakan. Lebih waras Katolik daripada Logos. Ini nih, kau doang sendiri nih. Manusia tidak diciptakan, hanya Adam katanya. Ini Bang Andi, Ya, segala iya. satu diciptakan. Tuh, Jadi Katolik ada diciptaan semua, enggak? lebih pintar dikit daripada lu Logos. Tuh. Makanya harus dipahami, ciptakan itu kan dari tidak ada menjadi ada. Kita ini bukan, kita yang sekarang ini bukan diciptakan. kan Segala melalui sesuatu proses yang ada di biologi. bumi Ya udah. diciptaan. Kita adu aja sama Katolik dia. Katanya menurut Logos ini. Seperti simsalabim langsung ada. Lu diam dulu di situ di pojok. Ferdinand, kamu kan Katolik. Menurut ini, kita ini sebagai manusia tidak diciptakan. Pendapat kamu gimana, Bro Ferdinand? Diciptakan lah bang. Cuma Omelin tetap tuh si Logos tuh. Omelin si Logos. Oke Bang. Jadi Yesus diciptakan Bang. Diciptakan Logos. Tuh. Abang tuan abang siapa? Tuan abang siapa? Yesus.
Oh, oke, gini Bang. Oke ya. Kita bicara di luar agama aja. Bang. Ribut Di nih, luar agama ribut ya. nggak bisa. Ribut ini Katolik sama Protestan nih. Ajar dia, Bang. Kita bicara secara sains saja, secara sains. Nggak oke? usah lu kak ngerti sains lu, ini aja dulu manusia itu Atau secara bahasa lah, oke. Nggak usah Kita secara yang sekarang bahasa lu ini, ngerti. Kita yang sekarang ini, Udah sekarang diam dulu. kita ini. Udah kak, kita udah memahami kau. Ibumu itu tidak diciptakan, kau tidak diciptakan, udah. Tapi menurut Ferdinand Katolik, semua manusia itu diciptakan. Kau doang yang berbeda pendapat di sini gitu loh. Udah nggak usah lu Yang diciptakan bolak-balik. itu Adam dan Hawa yang diciptakan. Iya, menurut kau itu. Kita dilahirkan. Kita nggak bisa memaksakan kau menjadi pinter. Kita di sini nggak bisa memaksa kau jadi pinter. Biarlah kau begitu selamanya seumur hidup. Manusia itu tidak diciptakan gitu loh. Kita semua diciptakan, tapi tetap Yesus Tuhan kita, Logos. Nah, tuh. Jangan botol kita, jangan perbodohi umat kita, Logos. Iya, orang banyak ayatnya kok. Berarti Yesus diciptakan, Bang? Iya, ayatnya banyak. Diciptakan, tapi tetap Tuhan kita, Logos. Tuh, lebih jujur dia, Ferdinand. Oke. Yang sudah itu pemahaman abang ya. Oke. Tapi pemahamanku, Lo ada ayat yang sekarang ini. Bukan pemahaman, anak bayi juga tahu, Logos. Kamu jangan botol-botol amat, jangan ngomongin umat Begini, kita. secara ilmu pengetahuan ini pelajaran anak SD loh, Bang. Pelajaran anak ini SD, kitabmu, Bang. bro. Yohanes 1:3 ini terbukti ciptaan. Segala sesuatu diciptakan, tidak ada satupun diciptakan. Tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Apapun yang ada di bumi ciptaan. Oke, sekarang coba buka KBBI. Apa arti cipta? Tidak ada menjadi ada. Parah. Gimana sih lu? Oke. Cipta Oke. itu karya. Iya, Dari sebentar, tidak ada Bang. menjadi ada. Oke. Kau tadinya tidak ada, terus kau menjadi ada, berarti ciptaan, kucuk. Iya, Kau berarti ini abang benar manusia sekali pertama. sih. Abang manusia. Ya Allah, Ya benar-benar kucuk di saat Berarti Anda itu manusia pertama. parah kok. Anda manusia pertama. manusia pertama ya Adam, kucuk. Iya sudah, makanya bukan diciptakan tapi dilahirkan. Ilaha illallah. Ayat mumpun kau bantah. Coba sedikit Logos. Silakan dok. Saya masuk. Itu yang menjadi sperma itu dari mana? Apa yang apa yang dibentuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah menjadi sperma? Iya karena dari Adam kan dibilang Apa beranak yang- cucu lah. Beranak dulu. cucu lah Sekarang- katanya. sekarang sperma dan sel telurnya. Kan Allah mengatakan beranak cucu lah katanya. Aduh. Apakah Tuhan menciptakan Yang miliaran menjadi manusia? sperma itu Adam yang apa? lain. Apakah Anda manusia pertama? Ini dari sisi Anda kan medis bukan lah, manusia Bos. pertama. Medis, Anda itu Logos. dilahirkan, Ini dari sisi bukan medis lah, Bos. diciptakan. Itu kan dokter lah, Bos. Secara ilmu pengetahuan juga, secara Iya, ilmu secara pengetahuan, medis. secara sains, kita dilahirkan, sains. bukan diciptakan. Nggak, sebelum- Makanya Anda pahami dulu, Nggak, arti ciptaan dan diciptakan itu Sperma menjadi itu sesuatu dari yang tidak mana? ada Sperma menjadi dari mana? ada. Apakah Sperma itu Anda dari malah mana? manusia? Sperma dari mana? Dari nutrisi, dari mati dana. Nutrisi yang ada masuk dalam tubuh bapak dan ibumu, karbohidrat, lemak, Ya. protein, vitamin, mineral, air, itu yang membentuk sperma. Berarti diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Kemudian bertemulah sperma dan sel telur tadi. Kemudian berkembang dari satu sel menjadi dua menjadi empat, dan seterusnya terbentuk ari-ari, terbentuk tadi pusat, terbentuk otakmu, terbentuk telingamu, matamu dan sebagainya. Bagaimana kamu bilang dia diciptakan itu? Ya karena bukan manusia pertama. Kalau Anda mengatakan Anda itu biar aja diciptakan, botol dok, susah sudah, biar dia botol sampai. berarti Anda manusia pertama. Kalau Ya Anda bilang Anda cukup, diciptakan, cukup, berarti Anda kau manusia nggak- pertama. Udah, diam. Kamu nggak diciptakan kau, nggak usah. Kau tidak diciptakan udah. Nggak usah daripada diputar-putar. Biarlah dia menjadi bodoh dengan sendirinya. Buat mana Bos. Kristen ini? Anda yang Buat- bodoh. Anda Iya tidak udah. Dari diam. mana jalannya? Sekarang Anda buat kita malu Kristen. melangkah kedua. Yang menciptakan Adam menurut kami siapa yang menciptakan Adam? Yang menciptakan Adam Allah. Bukan Yesus. Udahlah, Logos. Jangan bikin Firman, malu kita, Logos. Firman itu ya kan belum, Udahlah. Yesus belum ada, tapi di Firman Malu itu dijelaskan. kita, Firman Logos. itu Yesus. Udahlah. Firman itu Yesus. Udahlah, malu kita, Logos. Aduh. Kristen dia. Naik. Sekarang yang menciptakan Adam siapa tadi Logos? Cuman katanya. Makanya dikasih saya waktu ngomong. Enggak Kasih usah saya waktu ngomong. Yang menciptakan Adam siapa? Sebut namanya, Buru. Yang menciptakan Adam siapa? Allah dengan firman-Nya. Saya Firman-Nya nggak yang nanya menciptakan caranya. itu Yesus. Saya nggak nanya caranya menciptakan. Sebutkan nama siapa yang menciptakan Adam. Allah. Bukan Yesus.
Yesus. Diulang. Yang ini kok mendua ini kau ini. Coba Karena satu. Yesus adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Siapa yang menciptakan Buka Yohanes Adam? 1 ayat 1. Siapa yang Yohanes 1 menciptakan ayat Adam? 1. Siapa yang menciptakan Adam? A. Allah. Bapak. B. Yesus. 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 Mana lebih tua Yesus daripada Adam? Ya lebih tua Adam lah. Loh, Itu secara kok bisa? inkarnasi. Secara inkarnasi, secara Yesus yang menciptakan Adam. Adam secara lebih tua. secara hakikat dan keilahian Yesus Udah, lebih tidur. tua. Tidur. Yesus yang ciptain Mempertanyakan Adam. dualisme yang Lu muncul diam secara dulu, bersamaan. Lu diam. Yesus yang Itu ciptain mempertanyakan Adam. dualisme. Lu diam dulu di situ di pojok. Yesus yang ciptain Adam, tapi lebih tua Adam daripada yang menciptakan Adam. Kau sakit kau itu, kau berobat jalan kau itu. Secara hakikat secara dan keberadaan lagi. Yesus lebih Tuhan karena kan dia firman. Aduh. Oke. Jadi lebih tua Yesus daripada Adam ya. Karena dia firman sebelum dia sudah Oke. ada sebelum segala sesuatu dijadikan begitu. Oke, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Oke, kita bicara inkarnasi ya. Bicara Mana inkarnasi. lebih tua Yesus daripada Maria? Tinggal jawab. Tinggal jawab. Mana lebih tua? Maria, karena kan Maria ibunya begitu. Jadi adiknya, anaknya Maria yang menciptakan Adam, begitu? Betul nggak? Anaknya, secara lagi. Yesus Anaknya tidak Maria. diciptakan. Iya enggak, menurut kamu enggak. Jadi anaknya Maria. Yesus dilahirkan tanpa Iya. proses biologi. Diam dulu. Anak yang dilahirkan Maria itulah yang menciptakan Adam, begitu? Setuju? Betul? Secara hakikat dan keberadaan, iya karena firman. Ya udah, iya katanya. Ya udah. Yang dilahirkan Maria itu yang menciptakan Adam, betul? Secara hakikat dan keberadaan secara lagi, Yesus, secara ya, lagi. betul Yesus, karena Ya udah. Yesus adalah Allah. Jadi yang dilahirkan Maria itulah yang menciptakan Adam. Setuju? Biar jadi piti-piti nih orang TikTok nih. Gimana sebentar ya coba ulang. Diulang ya. Jadi yang dilahirkan Maria itu yang menciptakan Adam, betul? Secara hakikat dan keberadaan ya, karena Yesus Oke. adalah firman. Oke. Jadi yang menciptakan Adam adalah anaknya Maria, betul? Secara hakikat dan keberadaan ya. Ya. Coba ulang kata-kataku. Anaknya Maria yang namanya Yesus yang menciptakan Adam. Coba diulang. Gimana? Anaknya Maria yang bernama Yesus yang menciptakan Adam. Coba diulang. Kok Adam? Anaknya Maria namanya Yesus yang menciptakan Adam. Yesus tidak diciptakan, Yesus dilahirkan. Benar-benar yang nggak dengar nih. Siapa bilang Yesus? Saya nggak ngarah ke sana. Anaknya Maria yang namanya Yesus yang menciptakan Adam. Betul apa betul? Yesus tidak diciptakan, Yesus dilahirkan. Siapa sih yang membahas Yesus? Adam. Benar. Udah. Dari mana jalannya? Udah. Mau turun malu dia Bang Andi. Benar. Timo. Kok ada orang kayak gini masih hidup ya? Ampun. Ada Timo saya pernah lihat turun. Kayak begitu masih hidup ya? Subhanallah. Bagaimana ya pola pikirnya ya Bung Andi ya? Bagaimana ya berpikir ya? Ya rusak otaknya gara-gara sering makan itu. Iya, boleh jadi pola pikirnya berubah karena gennya berubah. Boleh jadi seperti itu. Genetikanya kan berubah, jiwanya jadi berubah kan? Izin dulu, aku mau beli obat cacing dulu bentar. Ya silakan. Ada Ferdian itu. Belanja dulu yang lain. Bagus Ferdinand ini. Agak logis sedikit Ferdinand. Ya memang ayatnya banyak Bang. Yohanes 1:1 itu bicara Bapa sampai Yohanes 1:3. Kalau kita ikuti penjelasan Yohanes 1:14 itu firman menjadi daging. Aku tolak itu kalau firman menjadi manusia. Karena aslinya itu sab. Bukan manusia, daging. Nah, kalau dikatakan Tuhan inkarnasi, itu juga tertolak kalau versi saya. Kenapa? Yesus itu dikandung 9 bulan, baru dilahirkan dengan susah payah, baru disusui hingga besar, baru di Roma 14 ayat 9 dikatakan Tuhan, dijadikan Tuhan. Artinya tertolak ini inkarnasi. Inkarnasi itu artinya adalah menjelma.
Kalau konsep menjelma itu seharusnya langsung dia strike news. Betul, langsung itu Langsung jadi. Bajenggot langsung turun gitu. Betul. Cocoknya itu ke KPR 1411. Dewa-dewa telah datang dia di tengah kita menjelma sebagai manusia. Itu cocok inkarnasi. Langsung jadi dia. Betul. Bukan berproses dulu selama 9 bulan dikandung. Itu namanya bukan menjelma, tapi berproses. Jadi itulah kalau doktrin mengalahkan akal ya. Kenapa dia menghindari yang dilahirkan itu diciptakan? Karena Yesus dilahirkan. Dia nggak mau Yesus itu diciptakan. Karena Yesus dilahirkan. Nah, itu dia doktrinnya di situ. Iya, tapi Bang Di kena lagi dia Bang Di Ayub 25 tadi Bang Di. Tidak ada yang bersih buka Tuhan dilahir perempuan. Dikasih data berjubel-jubel, tetap aja dilawan. Itu kuatnya doktrin Bung Andi ya. Doktrin itu sampai mengalahkan akal sehat. Ya, saya kun. Tapi kalau antara koi baulu sama tai sapi masih bisa bedain, Dok. Masih bisa dia bedakan. Kalau urusan duniawi ya, duit 100.000 sama 50.000 masih bisa dia bedain. Tapi masalah pencipta dan ciptaan dia nggak bisa bedain. Antara manusia dan Tuhan enggak. Gitu loh. Rusak otak gimana ya? Artinya bukan akal bukan otak. Akal Halo, Bandi. Silakan Ferdinand. Saya tahu diciptakan tuh dari pacar saya, katanya manusia itu diciptakan, pacar saya orang Islam, Bang Andi. Oh, ya benar apa enggak itu ya? Harus masuk Islam itu. Masih pacaran 2 tahun, Bang. Oh, sudah diajar sama pacarnya. Apalagi kira-kira dalam Islam yang menurut pandangan kamu meragukan menurut pandangan Ferdinand? Ya masih belajar sama pacarku, Bang. Alhamdulillah, semoga mendapat hidayah saudaraku. Ya, Bang. Iya, belajarlah. Artinya ajarin dok, ajarin dia bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus manusia. Ajarin, Dok. Dunia ini ya, Yesus itu kalau kita berpikir secara ilmiah dibandingkan dengan Yahya, Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis, itu dalam Bible Yohanes Pembaptis itu dalam Bible mengatakan mandul, dalam Al-Quran mengatakan juga mandul. Mandul itu artinya seseorang yang tidak bisa memiliki keturunan, tetapi bisa memiliki keturunan. Nabi Zakaria dengan Elizabeth itu atas mujizat dari Allah. Jadi kejadian Yohanes Pembaptis dengan Yesus sama-sama mujizat. Walaupun kau katakan punya orang tua dua-dua, tetapi pada saat orang mandul, sel telur tidak ada atau sperma tidak ada, sesungguhnya sudah tidak ini. Tapi kebanyakan perempuan kalau sudah mati haid tidak ada sel telur. Lantas kenapa bisa hamil? Berarti itu adalah mujizat. Jadi antara penciptaan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dengan Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis sama, itu melalui satu proses mujizat. Betul. Gitu, betul. Kalau sudah mati haid orang tidak ada sel telur. Kalau tidak ada sel telur bagaimana mau hamil? Tidak mungkin. Gitu. Karena ini bukan mandul versi medis, tapi mandul versi kitab suci. Al-Quran mengatakan demikian. Tetapi karena biiznillah, dengan izin Allah, akhirnya dia punya anak. Karena doanya dikabulkan. Gitulah pandangan Islam. Begitu Ferdinand. Ada yang mau disanggah? Silakan Jordan. Yang datang diskusi ini, Jordan, dibuka mailnya ya. Iya. Mau datang diskusi dengan siapa, Jordan? Bang Zuma? Bebas, Bang. Bebas. Enggak, Anda itu kan tiping-tiping, naikkan gue kalau memang kalian mau diskusi, ayo. Diskusinya mau siapa? Bang Zuma, monitor, Bunda. Dan Pak Ustadz, tidak ada yang pintar. Model doktrinnya menabrak Bible.
Silakan Jordan. Jordan, silakan Jordan. Waduh, kok setelah naik ke atas jadi ayam sayur Jordan? Kenapa Mas? Gede bacot otot semua nih. Jordan. Sama Gurunda, sama saya aja Jordan, yuk. Sama Gurunda terlalu tinggi kali ini. Sama siapa? Sama Otak Waras. Iya, saya mantan Oten. Iya, sama saya. Oh, mantan Oten. Iya. Ini apa namanya judulnya ini? Penyaliban karya iblis. Ini tanya atau bagaimana? Iya lagi. Emangnya Yesus disalib itu atas rencana siapa? Rencana atau itu nubuat tuh bang? Nubuat itu. Di mana nubuatannya? Yesaya 53 gitu. Kau tahu sendiri. Udah tahu, ada mau nggak terbantahkan kali itu. Ya kau kan abang kan sudah tahu aku Pak, narasimu ke sana. Semua terbantahkan tuh, satu persatu ayat itu. Kenapa terbantah? Jelas sekali. Kenapa? Oh, Anda mau belajar gitu? Bukan mau belajar, pengen tahu di mananya terbantah gitu. Yang jelas ya, kitab PL itu tidak ada bicara tentang Yesus. Oh, udah. Ditolak Yahudi. Dan kalau Anda mau saya jabarkan Yesaya 53. Kalau memang abang pernah Kristen, jangan abang bilang di PL itu tidak ada bicara tentang Yesus. Ya, di mana tentang Yesus? Di mana? Apalagi mau berarti Yesus? kau ngerti, berarti kau bukan. Yesaya 53 ini mau kita kupas dulu. Enggak, biarin dulu dia tunjukkan di mana di perjanjian di mana. Mata. Apabila saudara belanja, saudara bisa klik keranjang yang terdapat pada pojok kiri bawah. Kami menawarkan barang untuk berbagai keperluan. Ada handphone berbagai merek dan aksesorisnya, tongsis, gimbal, tripod, holder, headset, mic untuk HP maupun untuk amplifier. Untuk keperluan rumah ada televisi, radio, power amplifier, mic untuk HP dan karaoke, setobox, setrika, korden, bantal guling, spring bed, kasur, taplak, meja, mesin pembersih lantai, meja kurs, meja rias, skincare, parfum, bedak, pakaian wanita, hem, sweater, baju lengan pendek, jaket, kaos, mukena, jilbab, pakaian syari, batik, tasbih, sajadah, lemari pakaian, lampu meja belajar, seragam sekolah, sepatu, topi, songkok, sal, tikar, ambal, keset, kemoceng, kipas angin berbagai tipe dan merek, AC, pendingin ruangan, kulkas, freezer, oven, mesin cuci, magic jar, panci, ember, tas belanja, wajan, berbagai toples, teflon, blender, rak piring, lemari dapur, buffet, blender, panci presto, gelas, piring sendok, teko, berbagai cetakan kue, bumbu-bumbu dapur, berbagai obat herbal, berbagai sabun, sepeda, sepeda listrik, kereta bayi, pakaian bayi, mainan anak-anak, mobil-mobilan, drone, kunci-kunci untuk perbengkelan, gergaji, senso, gergaji mesin, circle, mesin serut, ketam gurinda, amplas, apar, mesin las, laser, sepatu, payung, jas hujan, alat-alat listrik, mobil remote, amplifier, aktualizer, korek api, alat-alat pertanian, traktor, mesin semprot, alkon, pompa air, diesel, selang, mulsa, plastik bening, mesin ketinting, mesin speedboat, cano, speaker, speaker aktif, bibit-bibit pertanian, padi, bawang, bayam, sawi, kubis, kacang, koro cipir, labu, kemangi, kedelai, cabe, singkong, rumput, semangka, melon, blewah, timun, singkong, nangka, sawo, durian kelengkeng, markisah, sirsat, cempedak, buah naga, mangga, per, anggur, jeruk, alpukat, apel, jambu, pisang, kedondong, belimbing, arak, ceri, delima, berbagai bibit bunga dan tanaman hias, mawar, anggrek, bunga kertas, melati, kantil, kenanga, kambuja, lili, berbagai ikan hias, hewan kurban, kambing, sapi, ayam kelinci, ayam hias, ikan lele, patin, gabus, jila, emas, mujair, sibel, pompa air, pisau, kabel listrik, sarung, sandal, alat-alat perbengkelan motor,
spare berbagai alat dan mesin, jam dinding, jam tangan, alat-alat pertukangan, kunci-kunci berbagai tipe dan model, obat herbal, tanaman herbal, tapi, ikat pinggang, pisau dapur, alat-alat industri, studio musik, bahan pokok, pakaian, kostum, badut, mainan anak, keperluan bayi, pakaian tidur, dan lain-lain. Terima kasih, semoga saudara dimudahkan rezekinya. Jangan lupa untuk subscribe dan berbelanja di channel Mata-Mata.